Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Flips Bear Happy Channel. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan lagi. Setelah sekian lama mungkin udah nggak jalan-jalan ya teman-teman ya. Jadi saya sekarang jalan-jalan bersama dengan Ride to Proud, mengarah ke Krui, Sumatera. Jadi di Lampung ya, masih Lampung tapi sudah masuk ke pesisir barat dan sudah nggak jauh dari Bengkulu teman-teman. Jadi gimana perjalanannya dan gimana serunya, saksikan terus di channel saya berikut ini. Wow, bertemu kembali dengan channel Flips Bear Happy Channel. Dan kali ini saya pengen ngajak teman-teman langsung aja ngegas untuk menuju Pulau Sumatera. Tepatnya saya akan berangkat menuju Krui yang ada di Lampung Barat. Teman-teman, kalau di peta jadi arah Krui ini itu lewat Bandar Lampung tapi di depannya belok kiri. Nah, saat ini saya sudah bersiap-siap menuju titik kumpul yang ada di Shell Daan Mogot. Jadi saya akan berkumpul bersama dengan teman-teman di sana. Kayak gimana keseruannya? Yuk kita simak. Oke, setelah kita semua sudah berkumpul, kita memulai perjalanan menuju Krui yang ada di Pulau Sumatera pada pukul 24.00. Tepatnya sebetulnya adalah 00.30 atau jam 12.30, bisa dibilang pagi atau malam ini. 00.30 malam ya. Karena ada beberapa kendala, jadi kita memang agak sedikit molor. Dan seperti apa dalam perjalanan, terus simak perjalanannya. Itulah aktivitas keberangkatan saya dari Daan Mogot menuju ke Merak ya, Pelabuhan Merak. Jadi teman-teman, kalau lihat tadi kita sudah berkumpul kembali dan anggotanya kok banyak. Ya, betul sekali. Jadi kita sudah ada berkumpul sekitar 24-26 motor kalau nggak salah. Nah, karena kebanyakan, jadi kita memutuskan untuk memisah rombongan jadi dua rombongan. Jadi rombongan pertama tuh berangkat jam 00.00 atau jam 12 malam. Dan kami menjeda setengah jam, sekaligus kita masih mempairing beberapa alat komunikasi, intercom kami. Jadi kami berangkat beda 30 menit. Tapi anehnya tim kedua nyampe duluan. Memang tim pertama juga menunggu kami dan nggak tahu nih kenapa kita jadi duluan gitu ya. Nah, ini prosesnya dalam memasuki pelabuhan Merak. Jadi cukup lama ini perjalanan. Kita baru memasuki Merak ini sekitar jam 5 lewat 30 gitu kira-kira ya. Dari perjalanan kami tadi yang 00.30 tadi. Jadi hampir 5-6 jam gitu. Ini cukup lama, tapi nggak apa-apa, slow but sure. Dan kami pun juga tidak menggeber motor dalam kecepatan yang cukup maksimal. Oke, sepanjang jalan itu kering. Kami melalui jalur Pantura, yaitu Tangerang, terus kemudian ke Serang, Cilegon, dan akhirnya di Pelabuhan Merak. Tapi menjelang pelabuhan, ini hujan besar gitu ya. Jadi hujan gede dari mulai jam mungkin setengah 5 kali ya, 4.30 gitu ya. Udah mulai rintik-rintik dan gedenya jam 5. Dan saat kami ngeres tadi di salah satu minimarket, hujannya juga sudah semakin menjadi gitu ya. Jadi sekaligus meneduh gitu ya.
Oke, berangkatnya kami melalui pelabuhan reguler. Jadi kalau melalui pelabuhan Merak ini ada dua ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah pelabuhan eksekutif, dan yang kedua ini adalah pelabuhan reguler. Nah, reguler ini dermaganya ada, kalau nggak salah ada 6. Dan kami memasuki dermaga 1. Ya ini mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi dermaga 1 ini kayaknya memuat kapal reguler yang besar-besar gitu. Jadi kapalnya cukup besar karena dermaganya juga paling besar. Nah, kami beruntung langsung bisa masuk gitu ya teman-teman, dan diarahkan untuk parkir motor kami. Oke, setelah perjalanan di kapal yang cukup lama kalau menggunakan reguler, sekitar 3,5 jam teman-teman. Ini tepatnya jam 9.30 kami baru keluar dari kapal gitu ya. Tadi kita naik sekitar jam 6 gitu teman-teman. Masuk ke pelabuhan 5.30, naik kapal jam 6. Kita baru sampai di pukul 9.30 gitu di Lampung. Dan Lampung dengan Jakarta tidak ada perbedaan zona waktu ya. Oke, dan setelah itu kami pun tidak terpecah jadi dua rombongan lagi. Kami satu rombongan gitu ya. Sebetulnya nanti di depan juga kita akan dipecah, cuman sepertinya videonya nggak ada ya. Oke, saya minta maaf dulu nih, videonya sepertinya salah mode. Jadi saya maksudnya pengen di mode 5,7K gitu ya, alias 360, tapi ini jadi malah jadi kamera biasa gitu. Jadi agak goyang-goyang, nggak apa-apa ya teman-teman. Akhirnya kita menginjakan kaki di Pulau Sumatera teman-teman. Perjalanan kali ini saya mau cerita kenapa saya mengikuti perjalanan ini. Sebetulnya ini adalah perjalanan pemanasan menuju kilometer 0 yang saya akan laksanakan pada tanggal 4 April besok teman-teman. Jadi kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama komunitas Matic, mereka merencanakan pergi ke Krui. Nah, Krui ini juga merupakan rute di mana saya akan melaluinya waktu perjalanan ke kilometer 0 gitu teman-teman. Dan ya kalau boleh dibilang perjalanan ini sekaligus mensurvei gitu ya, jalur-jalur sampai dengan Lampung Barat gitu ya. Oke, dan totally sendiri jalannya itu Fata Morgana ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya mulus, beton gitu ya. Tapi begitu dijalanin itu waduh, berenjil-berenjilnya parah sekali. Untuk di X-Max aja ini cukup berasa gitu teman-teman. Saya nggak tahu nih teman-teman saya yang pakai NMAX sakti-sakti juga shock breakernya pakai apa gitu ya. Kebetulan saya standar depan belakang X-Max, biasanya enak, nggak ada masalah. Tapi ternyata di jalan Kota Kalianda ini ini saya masuk Kota Kalianda, dari mulai Bakaheni ke Kalianda itu waduh, agak mantul-mentul gitu ya. Kurang enak lah gitu, sampai bergetar semua. Mungkin teman-teman bisa lihat visor saya nih, getarnya parah gitu ya. Saking stabilizer videonya cukup bagus gitu ya. Kalau nggak mungkin ikut bergetar. Nah ini udah mau nyampe Lampung nih teman-teman. Saya jadi dari Kalianda terus menyusur. Nah nih akhirnya kita sampai di kota Lampung nih. Nah ini signage kota Lampungnya nih teman-teman. Jadi wajib foto ya di sini ya. Gitu. Dan perjalanan pun harus terhenti lagi karena hujan. Dan setelah ini saya tidak merekam video karena satu dan lain hal. Dan bagaimana keseruannya di Lasurf
Krui. Seperti ini teman-teman. Assalamualaikum. Iya. Nggak kenceng saya mau menikmat jalanan saya. Oke, setelah 1 malam menginap di La Surf Bungalau yang ada di Krui, saya harus balik duluan dan bersama dengan Om Agustiro berdua kita menuju ke arah Jakarta lagi teman-teman. Jadi teman-teman kita yang lain mereka lanjut ke Danau Ranau dan ada yang stay juga sampai dengan besok harinya gitu teman-teman. Nah saya memang hanya mensurvei gitu ya tujuannya dan kebetulan juga persis ada acara besok gitu. Jadi saya harus cepat-cepat kembali ke Jakarta. Total perjalanan. Jadi Jakarta Krui itu dari Jakarta ke Pelabuhan Merak itu kira-kira sebetulnya kalau waktu normal 4 jam teman-teman. Tapi kemarin cukup ada banyak tantangan sehingga saya menghabiskan waktu hingga hampir 6 jam gitu teman-teman. Terus kemudian menyeberang itu kalau pakai reguler tuh 3,5 jam. Dan kalau pakai eksekutif paling cuma 1,5 hingga 2 jam paling banyak gitu ya. Setelah dari Bakahoni kita menuju Kota Agung gitu teman-teman ya. Bandar Lampung dulu, Kota Agung, kemudian menuju ke Krui melalui Bukit Barisan Selatan gitu ya. Nah dari Bakahoni menuju Krui itu sekitar kurang lebih mungkin 7-8 jam teman-teman. Jadi total waktu yang dihabiskan itu bisa sampai mungkin 12-14 jam gitu kira-kira ke Krui. Dan perjalanannya luar biasa bagus gitu ya teman-teman. Tapi ya aspalnya mulus totally. Cuma cukup berhati-hati aja karena banyak lubang-lubang dadakan dan juga agak sedikit bumpy gitu teman-teman ya. Untuk ukuran expect aja saya lumayan berasa gitu ya. Apalagi mungkin kalau motor-motor yang speknya sedikit di bawah gitu ya. Atau mungkin panjang teleskopiknya itu mungkin lebih pendek gitu. Nah itu bisa jadi lebih keras gitu ya bantingannya. Nah, kemudian total penyeberangan kalau pakai ferry yang reguler itu cuma 80 ribuan, 85. Sedangkan pakai eksekutif itu 131 ribu teman-teman. Dan bensin X-Max saya di luar dugaan gitu ya. Paling cuma habis 1,5 tangki lah kalau dihitung-hitung. Kira-kira mungkin 15, nggak sampai 12 literan kira-kira teman-teman pergi dan pulang gitu ya. Cukup irit, lumayan membanggakan nih gitu ya.
Jadi ya saatnya saya sudah harus kembali lagi ke Jakarta, dan inilah pelabuhan Bakaheni teman-teman. Nah, saya harus berpisah dengan Pulau Sumatera, dan cukup puas karena surveinya cukup berhasil dan saya bisa membaca situasi, sehingga nanti mungkin dalam perjalanan kilometer 0 Sabang saya bisa ada gambaran kurang lebih Pulau Sumatera itu seperti apa saat ini gitu ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dari awal. Saya ucapkan selamat berpetualang. Ciptakan touringmu sendiri gitu ya. Dan saya mohon pamit dari episode yang ini, dan sampai ketemu. Kemungkinan kita akan ketemu di perjalanan kilometer 0 Sabang saya. Terima kasih teman-teman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Ride Proud, teman-teman yang ada di dalam semua, 24 teman saya. Jangan kasih kendor gitu ya. Dan mereka ada rencana mau ke Bangka Belitung bulan Mei. Semoga waktunya dan rezekinya ada gitu teman-teman. Jadi mungkin saya akan ngegas lagi sama mereka. Dan sampai ketemu di perjalanan kilometer 0 Sabang saya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.